Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rio Aribo Purwaila dengan NIM 0549376668, Prodi Sistem Informasi dari UPPCC Samarinda. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 praktik mengenai pembuatan aplikasi manajemen restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini kita mendapatkan tugas 3 dengan soal yang memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Kemudian dari soalnya sendiri kita diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran, dan program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video terdapat 11 perintah ya yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan soal. Program ini dibuat berdasarkan ketentuan tugas bab 3 yang mengimplementasikan konsep pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming. Konsep yang digunakan dalam program ini meliputi abstraction, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, kemudian operasi file, input-output, array list, dan struktur keputusan, dan selanjutnya struktur pengulangan. Program ini memiliki beberapa fitur utama ya, yaitu pertama menambahkan item menu restoran, kedua menampilkan menu restoran, ketiga membuat pesanan pelanggan, menampilkan struk pesanan, menyimpan menu ke file, membaca menu dari file, dan selanjutnya menyimpan struk pesanan dan membaca struk pesanan. Kemudian kita masuk ke menu file, menu item.java ya. Di sini filenya terdapat abstrak kelas bernama menu item. Menu item sendiri eh, terdapat atribut kelas yang digunakan sebagai kelas dasar untuk seluruh item menu restoran. Di dalam kelas menu item terdapat tiga atribut privat ya, yaitu privat string nama, privat double harga, privat string kategori, dan atribut nama digunakan untuk menyimpan nama menu, atribut harga digunakan untuk menyimpan harga menu, atribut kategori digunakan untuk menyimpan kategori menu seperti makanan, minuman, atau diskon. Pada bagian ini saya menggunakan konsep encapsulation karena atribut dibuat menggunakan keyword privat. Kemudian terdapat konstruktor public string, publik privat harga, dan kategori. Eh, Konstruktor digunakan untuk mengisi nilai atribut saat objek dibuat. Selanjutnya terdapat getter dan setter ya, yang mana getter sendiri digunakan untuk mengambil nilai atribut, dan setter sendiri digunakan untuk mengubah nilai atribut. Oke, selanjutnya kita masuk ke file makanan.java ya. Eh, di sini kelas makanan merupakan eh, turunan dari menu item. Publik kelas makanan, extend menu item. Pada bagian ini saya akan mengimplementasikan inherent inheritance kelas makanan memiliki atribut tambahan yaitu private string jenis makanan. Private string jenis makanan. Atribut ini digunakan untuk menyimpan jenis makanan. Kemudian saya menggunakan metode override. Override ini metode override. Metode tampilan menu digunakan untuk menampilkan data makanan. Pada bagian ini saya akan mudah mengimplementasikan inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Kemudian lanjut ke menu minuman.java. Di sini kita terdapat kelas minuman ya, yang mana eh, untuk kelas produk minuman extend menu item, kelas ini juga merupakan turunan dari
menu item sebenarnya ini. Dan kelas minuman sendiri memiliki atribut tambahan yaitu privat string jenis minuman. Metode tampil menu sendiri di override untuk menampilkan data minuman. Eh, dan pada bagian ini saya juga menggunakan inheritance dan polymorphism. Selanjutnya untuk penjelasan diskon. Kita lanjut ke menu diskon.java. Di sini terdapat kelas diskon yang mana public class diskon extend menu item. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan diskon restoran. Kelas diskon memiliki atribut privat double diskon. Metode tampil menu digunakan untuk menampilkan informasi diskon. Selanjutnya kita masuk ke menu .java. Untuk menu .java sendiri, kelas menunya digunakan untuk mengelola seluruh data menu restoran. Pada kelas ini saya menggunakan array list ya. Di sini ada array list. Dan uh, array list sendiri digunakan untuk menyimpan seluruh item menu restoran. Kemudian terdapat metode tambah menu. Ini ada metode tambah menu yang mana metode ini digunakan untuk menambahkan item menu baru ke dalam array list. Selanjutnya terdapat metode tampil menu. Menu tampil menu sendiri digunakan untuk menampilkan seluruh menu yang ada di restoran. Pada metode ini saya menggunakan perulangan for. Di sini ada pengulangan for ya. Pengulangan for yang mana program ini akan menampilkan seluruh menu yang ada di dalam array list. Oke, selanjutnya penjelasan menu input output ya. Menu output sendiri metode set menu ini metode ini simpan menu digunakan untuk menyimpan menu ke file text metode simpan ini digunakan dari program ini akan membuat file bernama menu text program akan membuat file menu teks ini kemudian metode ini digunakan untuk membaca file menu teks. Metode ini digunakan untuk metode selanjutnya ada menu scanner ya untuk digunakan tadi untuk membaca isi file kemudian menampilkannya ke layar. Selanjutnya kita masuk ke menu atau file pesanan. Dari kelas ini digunakan kelas pesanan sendiri digunakan untuk mengelola data pesanan pelanggan. Pada kelas ini saya menggunakan array list. Private array list ini sendiri metode tambah pesanan digunakan untuk menambahkan pesanan pelanggan. Kemudian terdapat metode tampil struk. Di tampil struk sendiri ini, metode ini digunakan untuk menampilkan struk pembayaran pelanggan. Program akan menampilkan nama menu, harga menu, total pembayaran, pajak, dan total akhir pembayaran. Pada bagian ini saya akan menggunakan perulangan for. Pengulangan for yang mana untuk menghitung total harga, eh, total harga yang kemudian program ini menghitung pajak sebesar 10%. Oke, pada kelas pesanan juga terdapat operasi file. Metode simpan struk sendiri digunakan untuk menyimpan struk pesanan ke file teks.
ke file stack yang mana eh, scriptnya adalah file writer, kemudian new filter writer, dan selanjutnya file name-nya berupa struct.txt. Program ini akan membuat file struct.txt, kemudian terdapat metode muat struct. Dari metode muat struct sendiri digunakan untuk membaca isi file struct.txt dan program membaca file menggunakan scanner. Dengan data scanner yang mana data ini akan dimunculkan dalam bentuk data struct. Jika eh, di sini ada pengecualiannya, jika filenya tidak ditemukan, maka akan menampilkan file struct tidak ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke menu main.java. Di menu main.java sendiri, pada file ini terdapat metode utama ya. Metode utama, public class, public static void, main, string, yang mana metode ini merupakan metode pertama yang dijalankan saat program dimulai. Pada file ini saya menggunakan scanner untuk menerima input pengguna. Scanner input dan scanner system in. Yang mana di sini untuk eh, program ini memiliki menu utama ya. Menu utama sendiri ditampilkan menggunakan dual. Dual yang mana programnya akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Pada menu utama sendiri terdiri dari tambah menu item, tambah item ke menu, tambah menu, tampilan menu, buat pesanan baru, tampilan struk pesanan, saat ini simpan menu, muat menu, simpan struk pesanan, dan muat struk pesanan. Dan terakhir ke menu keluar. Kemudian saya menggunakan switchcase untuk menjalankan pilihan menu. Di sini tertera ada tambah menu, kemudian yang tadi dual sendiri. Di sini akan menampilkan aplikasi manajemen restoran, tambah item menu, kemudian dari sini kita menggunakan switchcase, dan untuk di menu sendiri ada pilihannya ya, akan memunculkan tampilan pilihannya sendiri, makanan, minuman, kemudian ada diskon dan pilih jenis. Kemudian nextnya akan memunculkan nama, harga, kemudian jika jenisnya makanan, akan memasukkan jenis makanannya. Dan dari tambah menu sendiri di sini ada muncul menu, nama, harga, dan kategori makanannya. Dan untuk jenis minuman sendiri nanti akan muncul eh, jenis pilihannya dan diisi jenis minumannya. Kemudian untuk nama minumannya, harganya, dan kategorinya. Dan untuk hasil print out sendiri, ini akan menampilkan diskon diskonnya ya, diskon persennya. Kemudian untuk tambah menunya akan di akan muncul diskon dengan nama, harga, dan kategorinya diskon. Pada menu buat pesanan sendiri, penjelasan tentang pesanan. Di sini kita akan membuat menu pesan baru, program akan menampilkan daftar menu restoran, kemudian pengguna akan eh, memilih nomor menu,
Program menggunakan menu trackage yang mana saya sendiri untuk menangani error jika nomor atau nomor menu tidak tersedia. Jika nomor menu salah, maka program menggunakan menu tidak ditemukan. Menu tidak ditemukan. Kemudian untuk pada bagian ini saya mengimplementasikan exception handling. Terus untuk penjelasan untuk grup pesanan, pada menu tampilan pesanan program menampilkan seluruh item pesanan pelanggan. Program ini juga menghitung total harga, kemudian ada pajak dan total bayar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Oke, pertama-tama di sini eh, sudah muncul ya menu aplikasi manajemen restorannya, yang mana di sini terdapat ada 9 tampilan menunya ya. Yang pertama kita akan mencoba untuk membuka tampilan menu. Tapi nomor 2. Nah, di sini untuk menu restoran sendiri ada menu nasi goreng dengan harga 25.000 dengan jenis makanannya makanan berat, dan mie ayam 20.000 dengan makanan berat, terus es teh dengan harga 10.000, kategori dingin, kopi hitam 100.000 dengan kategori panas. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan menu item ke menu makanannya dan minuman. Kita pilih nomor 1, dan di sini kita pertama mencoba untuk menambahkan item makanan, namanya nasi kuning, harganya 15.000. Terus makanan berat. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi minuman. Untuk minumannya sendiri kita masuk es jeruk 12.000, dingin. Oke, kita munculkan kembali ya tampilan menu makanannya. Menu makanan dan minumannya. Oke, di sini tertambah eh, menu nasi kuning dan menu minuman es jeruk ya. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat pesanan. Kita pilih nomor 3. Di sini kita mencoba untuk membuat pesanan nasi kuning. Kita tambah lagi dengan minuman es teh. Kemudian tambah lagi, kita pilih mie ayam, menu nasi goreng. Terus kita tambah lagi es teh lagi. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menampilkan struk pesanan saat ini ya. Tapi nomor 4. Oke. Di sini tertera pesanan kita dengan struk pesanan yang muncul: nasi kuning dengan harga 15.000, es teh dengan harga 10.000, kemudian nasi goreng dengan harga 25.000, dan es teh lagi dengan harga 10.000, dengan total harga 60.000, dan kita mendapatkan tambahan pajak Rp6.000 karena pajaknya 10%. Kemudian kita mendapatkan total harga keseluruhannya di angka 66.000. Kemudian kita mencoba untuk eh, dari hasil penambahan menu tadi, kita mencoba untuk mensimpan menunya ya. Kita pilih nomor 5. Nah, di sini menu sendiri, menu
simpan menu simpannya tadi dalam bentuk TXT ya. Kemudian kita selanjutnya mencoba untuk memuat eh, atau membaca file menu.txt tersebut. Kita coba view nomor 6. Nah, di sini data menu file yang muncul di hasil dari open file dengan nama file menu.txt ada nasi goreng dengan harga 25.000 dengan kategori makanan, kemudian mie ayam 20.000 dengan kategori makanan, ST 10.000 dengan kategori minuman, kemudian kopi hitam 15.000 dengan kategori minuman, nasi kuning 15.000 dengan kategori makanan, dan es jeruk 12.000 dengan kategori minuman. Kemudian dari pesanan yang kita buat tadi, kita mencoba untuk mensimpan struknya. Kita pilih nomor 7. Nah, untuk di sini hasilnya struk berhasil disimpan ya, dan muncul file dengan nama file struk.txt. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk memuat atau membuka file struk.txt ini. Kita pilih nomor 8. Nah, dari data struk yang kita munculkan dengan nama struk.txt, di sini muncul pesan sebelumnya di nasi kuning 15.000, ST 10.000, nasi goreng 25.000, ST 10.000 lagi, dengan total harga 60.000 dan dengan pajak 6.000 dan total bayar sendiri di angka 66.000. Mungkin eh, cukup ya dari penjelasan ini dan hasil implementasi yang saya praktekkan. Demikian sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.